Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan, sukacita, dan berkat kebaikan dalam hidup kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, kesempatan di hari baru ini Tuhan berikan, nafas hidup Tuhan karuniakan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tertulis demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah Rollinia atau biriba, buah yang berasal dari wilayah Amerika Selatan, mempunyai rasa yang unik karena dari satu buah ini ada berbagai rasa yang bisa dirasakan. Umumnya orang mengatakan rasanya seperti lemon yang menyegarkan, sangat manis, tapi juga mengandung rasa yang lain seperti rasa asam, rasa yang lembut, creamy, dan juga tajam. Memakan buah Rollinia akan menimbulkan sensasi rasa yang beraneka ragam. Ibarat seperti buah Rollinia ini yang mempunyai berbagai rasa. Demikianlah halnya kita orang-orang yang percaya, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada buah roh yang membuat kita memiliki 9 kualitas karakter. Kita baca kembali dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini. Di situ tertulis, tetapi buah roh. Perhatikan bahwa di sini dikatakan buah roh, bukan buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat ini tidak berbicara tentang buah-buah roh, tapi satu buah roh dengan 9 karakter atau kualitas di dalamnya. Jadi kita hendaknya tidak berdalih bahwa kita hanya punya salah satunya saja, karena Roh Kudus menolong kita, sehingga 9 karakter ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang buah roh yang merupakan tanda dari seorang yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Inilah ciri-ciri yang muncul dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Oleh kuasa Roh Kudus, kita memiliki kasih yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita juga memiliki sukacita yang bukan berdasarkan situasi atau perasaan, tapi merupakan suatu keadaan di mana kita dapat bersukacita dalam segala perkara. Oleh karya Roh Kudus, kita punya damai sejahtera yang membuat kita tenang di berbagai situasi, karena kita punya kepastian pengampunan dan keselamatan, serta kehidupan kekal dalam Kristus. Dan kita juga punya kepastian bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita akan bertumbuh dalam kesabaran yang membuat kita sanggup menahan diri dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Oleh keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik. Oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk mengampuni dan menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Berlaku yang baik dan tulus, setia dan dapat dipercaya, lemah lembut dan penuh pengertian, serta mampu mengendalikan diri dan menguasai hawa nafsu sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di bagian akhir ayat ini dinyatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang buah roh ini. Hal ini berarti bahwa ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus,
kita tidak akan melanggar hukum Tuhan. Dan secara umum kita juga tidak akan melanggar hukum di suatu wilayah atau negara, terkecuali hukum di situ berlaku terbalik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadari bahwa kita diberikan kemampuan untuk memiliki kualitas karakter sorgawi yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Belajarlah untuk menuruti pimpinan Roh Kudus. Dalam hidup kita ini hanya ada satu buah roh, tapi 9 kualitas karakter yang kita miliki di dalam Kristus. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita untuk terus bertumbuh dan berbuah lebat seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa ada satu buah roh yang di dalamnya ada 9 kualitas karakter yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang memampukan kami. Oleh kuasa Roh-Mu, kami tidak mampu dimampukan untuk terus menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tolong kami selalu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan jadikan kami berhasil dalam segala tugas aktivitas kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bekerja, menyatakan kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.